PPT udah keluar di situ. Wah, susah nih. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan strategi produk pada toko Salmon Furniture dan toko elektronik. Boleh nih, Mak? Kami kelompok 2 yang beranggotakan saya Muhammad Rizky Saputra dan rekan saya Hilda Nurmaisinta. Assalamualaikum. Serta Cindyatika Pramesti. Baik, yang pertama-tama akan dibacakan oleh Mbak Cindy. Ringkasan makalah. A. Latar belakang masalah. Bisnis furnitur dan elektronik merupakan bisnis yang terus berkembang dan banyak dilirik saat ini. Banyaknya jenis furnitur dan elektronik membuat bisnis ini memiliki potensi yang tak terhingga, seperti bahan pembuat furnitur yang bermacam-macam, mulai dari kayu, batu, besi, akar, dan bambu, bahkan plastik. Fungsi furnitur dan elektronik pun bukan hanya sebagai kelengkapan isi rumah, tapi juga menambah sisi estetika rumah. Itulah sebabnya sekarang ini banyak furnitur yang memiliki desain unik dan lucu sehingga menarik minat para konsumen. B. Profil. Usaha ini bernama Salmon Furnitur dan Elektronik. Dibentuk pada tahun 2000. Usaha ini adalah usaha yang bergerak di bidang furnitur modern. Produk dari furnitur sendiri adalah meja, kursi, kasur, dan lemari pakaian. Sedangkan produk elektronik seperti televisi, AC, kulkas, mesin cuci, setrika, dan kipas angin. C. Tinjauan pustaka. Strategi produk adalah suatu strategi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkannya dan juga berhubungan pula dengan hal-hal lain yang melekat pada produk tersebut. Hanya dengan kepuasan konsumen maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Jadi kepuasan konsumen haruslah menjadi dasar utama bagi perencanaan strategi produk. Dengan demikian, produsen atau penjual harus menyediakan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Suatu atribut produk dapat membedakan antara suatu produk yang dipasarkan oleh perusahaan lain. D. Tahapan merancang strategi produk. 1. Analisis situasi. 2. Penentuan tujuan produk. 3. Penentuan sasaran pasar. 4. Penentuan anggaran. 5. Penetapan strategi produk. D. Manfaat strategi produk. 1. Panduan siklus hidup. 2. Membangun pemikiran kritis. 3. Memprioritaskan sumber daya. 4. Mengembangkan kinerja tim. 5. Menjadi tolak ukur kesuksesan. Hasil investigasi pada toko Salmon Furnitur dan Elektronik. 1. Sudah berapa lama usaha furnitur ini berjalan? Untuk di Jalan Karangbolong ini baru di awal Januari, tetapi usaha furnitur ini sudah berdiri sejak tahun 2000 dan memiliki beberapa cabang toko di Pemalang, Waru, dan Banyumudal. 2. Bagaimana awal mendirikan usaha furnitur ini? Awal mendirikan usaha ini melanjutkan usaha keluarga dan usaha ini memang sudah berjalan turun-temurun. 3.
barang apa saja yang dijual di toko furnitur ini. Untuk di toko Salmon daerah Jalan Karangbolong, kami menjual elektronik seperti kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik lainnya. Sedangkan di Pemalang lebih ke mebel dan furnitur. Dan di Kuwaru elektronik kecil-kecilan seperti kipas angin, magicom, setrika, dan lain-lain. 4. Apa yang membedakan produk mebel ini dengan produk yang ada di toko lain? Untuk membedakan mungkin tidak ada, kecuali kualitas dari produknya. Semisal customer ingin custom produk di toko kami, siap melayani pesanan. Dan di toko mebel kami bisa menerima pembayaran kredit. 5. Apakah produk yang dijual di toko furnitur ini selalu menyesuaikan dengan produk tren saat ini? Produk furnitur yang dijual oleh mebel Salmon ini selalu ada yang baru dan mengikuti tren saat ini karena perkembangan produk furnitur sangat cepat. Jadi produk yang dijual di mebel aneka ini selalu ada yang baru agar produk yang dijual sesuai dengan kebutuhan konsumen di era sekarang ini. Bagaimana cara menjual barang yang tidak laku-laku? Membuat promo-promo menarik tentang produk tersebut dan menawarkan harga yang murah atau diskon. Baik, yang menjual strategi apa yang sudah dilakukan dalam hari konsumen sehingga poin ini sampai sekarang. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh tersebut adalah menghadirkan konsumen, memperluas distribusi, promosi ke masyarakat kita, dan menawarkan produk-produk yang kualitasnya bagus agar konsumen tidak kecewa dengan produk yang kami pasarkan. Dengan cara itu masyarakat pasti senang dengan produk yang kami jual, lalu otomatis pasti ada omongan ketekangan lain kalau membeli produk mereka kualitasnya sangat bagus. Masing-masing dengan penjelasan investigasi di atas pada pendidikan bahwa strategi produk dimaksud untuk mempengaruhi konsumen baik dalam jangka pendek maupun dalam aspek yang dalam strategi produk analisis lingkungan seperti bagaimana dengan dalam menawarkan produk baru dan harus dipantau sepanjang siklus hidup produk ya ini dari kekenalan, perkembangan dan tahap pendewasaan dan penurunan. Maka agar tidak ada penurunan sebuah produk, maka dibuat strategi produk yang tahapannya merancang strategi produk meliputi analisis situasi, penentuan tujuan produk, penentuan sasaran pasar, penentuan anggaran, penentuan harga produk, dan evaluasi melaksanakan strategi. Kami akan memperlihatkan video hasil investigasi kami di toko Salmon. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya mewakili Syekh dan rekan saya. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan investigasi di toko mebel. Kami tugas dari panitia manajemen pemasaran angkatan. Topik yang kami bahas pada kali ini yaitu strategi produk. Untuk lebih lanjut, mari kita bertemu dengan narasumber kita yaitu Kak Seli. Kak Seli dulu silakan. Dari awal
Bagaimana awal toko kakak ini mendirikan usaha ini? Kenapa sih? Begitu nih. Di toko saya sini ada keramiknya variasi dari kulkas, AC, TV, untuk pemalang mungkin lebih banyak mebel sama komputer. Kalau di warung elektroniknya kecil-kecil, kayak yang kecil-kecilan. Tidak ada yang membedakan kecuali kualitas dari produknya. Kalau customer menginginkan kayak contoh kayak mebel, pengen apa namanya custom mebel gitu bisa dari kain, dari busanya kan tidak kain jati atau asia atau apa bisa sendiri. Biasanya kalau untuk custom kayak gitu ada DP atau tidak? Ada. Soalnya kalau nggak ada DP kan Orangnya yang itu nggak boleh. Apakah produk yang dijual di toko mebel ini selalu menyesuaikan dengan tren saat ini? otomatis pasti karena perkembangan zaman kan otomatis eranya berbeda. Jadi Terus kalau caranya membuang barang yang nggak laku-laku itu yang barang itu laku membuat atau juga karena di desa mungkin ya karena peminatnya kan lebih cenderung ke orang tua, jadi masih bisa barang yang masih lama masih lama sih. Kalau untuk custom untuk yang muda saat ini kan orang yang berkeluarga baru kan kayak yang bagi Terus kalau barang kayu kan otomatis ada tindakan rakyat itu gimana kan? itu kemungkinan bukan caranya soalnya ada obatnya. Oh, ada obatnya. Itu ya. Kalau strategi apa yang dilakukan dalam menarik konsumen? Strateginya kita juga kasih pelajaran PA ada kita kan lebih cenderungnya ke offline kan bukan online. Iya. Saya masih ingin bertanya tadi belum puas gitu pertanyaannya. Oke, boleh apa lagi? Boleh di diskusi kalian mau tanya apa? Oh, kalau untuk ongkos kirim itu ada atau free kan? Kalau pas kirim atau di area konsumen gratis. Kalau untuk konsumen bayar ya? Tergantung kalau misalnya di Kutoarjo atau di Purworejo mungkin. Kalau misalnya di luar itu mungkin. Tapi pernah nggak sih kak antar ke luar? Ada sih Jogja, Cilacap, cuma masih di area sini. Kena terbiasa. Tapi untuk perkembangan di kapal ini di sini bisa untuk
Misalkannya ekspedisi. Di sini melayani cash credit juga ya? Iya, kelebihan dari Kalau cash tempo sama cash credit beda kan? beda. Kalau cash tempo itu kita pilih banget, jadi cuma DP berapa, kemudian AP 3 bulan. Kalau cash credit ya gitu. Kalau kredit itu tergantung permintaan, ada yang 6 bulan, 9 bulan, 9 bulan. Kita maksimal 30 bulan. Kalau kredit kayak gitu ada leasingnya atau tidak? Apa aja nggak? Ada leasing, kita bikin perusahaan leasing, ada leasing punya sama Nasa sama Sahabat. Sama belum. Berarti di sini belum gitu ya, Pak? Belum ada leasingnya ya? Kita perusahaan. Kalau kredit itu kan biasanya ada yang macet kayak gitu, apa banyak kejadian kayak gitu, banyak kredit macet. Banyak. Bagaimana cara mengatasi orang yang macet kredit? Kita melakukan apa namanya, mendatangi setiap kali kalau bukan PA atau bantuan. Kalau memang benar-benar orang itu tidak penting untuk membayar, barang itu dititipkan. Kalau misalnya sudah bisa melangsung kembali, kami kirim. Kalau misalnya benar-benar tidak bisa melangsung kembali, kita jual. Dengan harga seperempat atau setengah dari harga. Berarti barang yang ditarik tadi dijual second bisa juga ya, kan? Tapi nggak semua orang mau ya. Nggak semua orang juga jarang banget sih untuk penarikan kayak gitu. Tapi ada nggak sih yang misalnya orang atau pakai beli gitu yang misalnya ya ada barang yang second atau yang minusnya ada gitu aja. Ada yang nanya kayak gitu. Apalagi pas lebaran akhir mau lebaran itu banyak. Minumku. Setelah memang Karena lebihnya itu masih. Tapi tergantung kita komunikasikan lagi sama si pendiri yang masih bisa. Kalau misalnya sekiranya dia masih bisa langsung, kita tahan dulu. Kalau misalnya sekiranya dia gampang, dia kesepakatan dari isinya. kalau untuk profit itu sendiri dari toko mebel ini gimana kan? Spill sedikit lah gitu. Kita kan biar itu juga biar tahu kan kita pengen jadi pengusaha. Jangan. Oke kan, terima kasih sudah mau menjadi narasumber kami. Semoga usahanya semakin sukses, lancar buat kedepannya. Berarti kalau kita di sini dapat pelatihan itu ada kode promo nggak nih buat yang lainnya? Kode promonya apa? Beli satu gratis satu ya? Diskon 30%. Buat hari ini doang ya? Oh. Oke. Baik kan, terima kasih kan. Semoga usahanya lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari presentasi kami. Apa ada yang mau bertanya? Baik, yang mau bertanya silahkan. Masih masukan boleh nggak, Mas? Izin bertanya, Baik. Siapa yang tadi mau bertanya? apakah ada kendala selain kredit macet ya Mas?
Gimana Mbak Azahra Tisaga ya yang bertanya ya? Iya, izin bertanya ya, Mas Gatot, Mas Rizky. Apakah ada kendala selain kredit macet? Terima Apakah kasih. ada kendala selain kredit macet ya? Iya, Baik, pertanyaan ini tampung dulu ya. oke Mas. Ya Mas, siapa yang mau nanya lagi ayo? Oh, Mas Kurniawan yang mau bertanya ya? Oh, ya. Gimana Mas Kurniawan? Itu dari toko itu tersebut untuk barang sendiri itu bikin sendiri atau udah beli jadi atau bikin dari awal gitu Mas? Baik, berarti pertanyaan Mas Kurniawan, barang tersebut asalnya dari mana saja kayak gitu ya? Yang mungkin dari alam lain kan nggak tahu juga. Oh iya. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Saya mau bertanya Mas Rizky. Namanya. Tapi kan tadi belum ke record. Baik, baik Mas Kurniawan mau nanya apa? Itu tadi untuk produknya sendiri itu bikin sendiri kan itu atau udah beli sama orang lain sudah jadi atau bikin dari nol? Untuk pertanyaannya Mas Kurniawan langsung saya jawab ya. Pertanyaan Mas Kurniawan tuh barang tersebut asalnya itu dari mana, bikin sendiri atau dari mana seperti itu kan? Baik, barang tersebut itu kayak seperti lemari plastik atau kursi jati kayak gitu. Kalau lemari plastik itu biasanya ada salesnya Mas, kasur ada salesnya sendiri kayak gitu. Terus kalau lemari jati, terus kursi yang kayu-kayu kayak gitu tuh biasanya bikin Mas, seperti itu. Terus kayak kalau sales itu biasanya kalau kita mau buka toko itu ada pancingannya sendiri Mas, nggak langsung ada sales. Kita itu membeli barang dulu, beli barang dulu sebagian ke orang, terus ketika kita buka toko itu kayak misalnya Mas Kurniawan baru buka toko nih, toko mebel ya, Mas Kurniawan kan barangnya nggak tahu kan, belum punya kenalan sales kan, otomatis Mas Kurniawan kulakannya sendiri kan di toko orang dulu kan. Nah terus ketika Mas Kurniawan buka, ada pancingan itu, wah ini ada toko baru ini, sales tersebut bisa masuk ke situ Mas. Kalau Mas Kurniawan belum ada pancingan, belum beli barang dari orang lain pas buat buka toko kayak gitu, gak ada sales Mas, belum Mas. Paling nggak Mas Kurniawan harus ada daya pancingnya gitu Mas, beli barang di luar dulu buat pancingan sales biar ke situ Mas. Berarti yang beli sendiri itu yang terbuat dari kayu ya, ibaratnya mebel. Iya. Itu sendiri. Kalau yang dari kayu-kayu itu biasanya bisa itu Mas, bisa custom kayak gitu Mas. Kalau yang sekelasnya kasur, lemari plastik, itu ada salesnya sendiri Mas. Oke, baik Mas. Cukup Mas? Cukup sekian dan terima kasih. Baik, ada yang mau bertanya lagi enggak? Izin bertanya Mas, boleh? Silakan Baika mau bertanya. Iya. Izin bertanya, apakah ada harga spesial untuk pembelian dalam jumlah besar ya?
Kalau untuk harga spesial pembelian dalam jangka yang banyak, kalau pembelian dalam nominal yang banyak itu ada Mbak. Biasanya ada persenan, ada diskonnya Mbak. Oh iya. Terus untuk apa Otomatis ada potongannya sendiri Mbak. Maksudnya harganya nggak beli seperti satuan Mbak, mesti ya dikurangi 100-200 ribu lah Mbak, lumayan Mbak. Kalau untuk pembelian dalam nominal yang lumayan gede Mbak. itu ada garansinya Apalagi nggak kalau ya? untuk orang yang kenal-kenal sendiri Mbak kayak gitu, kayak temennya kayak gitu. Gimana Mbak? Oh iya, terima kasih. Gimana Mbak? Sudah cukup? Sudah. Iya, ya? sudah cukup. Terima kasih. Pertanyaannya Mbak Azhara. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Ibu Azhara. Apakah ada kendala selain kredit macet? Kalau kendala itu untuk orang berjualan itu banyak ya Mbak, bukan hanya untuk kredit macet saja ya kalau di toko tersebut. Ada tuh kita tuh kayak ya tetap ada sih ya, kayak gimana ya contohnya ya. Kayak kita kayak barang yang misalnya nggak laku-laku kayak gitu, barang-barang yang susah keluar itu ya paling kita melakukan cuci gudang Mbak, gitu 1-2 orang flash sale. Ya nggak semua orang sih mau menerima kayak gitu. Kadang kan yang dijual itu barang lama walaupun harganya agak miring kan, mesti orang-orang milihnya tuh barang-barang yang terbaru loh, yang tren saat ini. Apalagi kondisi kayak lebaran kayak gitu loh. Kan semuanya serba baru seperti itu Mbak. Cukup. Oh iya, juga barang yang hasil tarikan dari kreditan itu biasanya kita jual second. Seperti itu. Biasanya barang second kayak gitu tuh yang nyari itu sebagian besar tuh kayak anak kos-kosan, ada yang mampir ke situ nanya apa ada barang second kayak gitu. Pas itu sempat kejadian kayak ada anak kos-kosan baru gitu yang nanya ke situ apakah ada kasur second, terus yang dikasih tuh kasur yang punya gitu loh, yang punya, yang ownernya ini menjual kasur yang ditidurinya sendiri kayak gitu dalam keadaan second seperti itu. Barang yang dipakai pun dijual sendiri kemarin sempat kayak gitu. Kadang kalau barang tarikan ya yang masih bagus dijualin dengan harga yang lebih miring seperti itu. Baik Mbak Zahra, cukup. Oke Mas Rizky, terima kasih atas jawabannya. Oke. Ini udah nggak ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Cukup? Cukup. Baik, demikian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.